Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Bisnis Digital. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai PT Asuransi Sinarmas. Oke teman-teman, jadi di sini pertama kita akan membahas terkait deskripsi singkat dari perusahaan asuransi Sinarmas. PT Asuransi Sinarmas merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar dalam hal premi bruto di Indonesia loh teman-teman. Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Sinarmas sempat mengusung nama Asuransi Kerugian Sinarmas Dipta sebelum kemudian terjadi pergantian nama perusahaan di tahun 1991. Seiring dengan perkembangan perusahaan, PT Asuransi Sinarmas membuka banyak kantor cabang dan pemasaran secara simultan. Saat ini, PT Asuransi Sinarmas mempunyai 30 kantor cabang, 1 kantor cabang syariah, 54 kantor pemasaran, 15 kantor agen, dan 77 kantor marketing point dengan lebih dari 2.700 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak awal didirikan hingga saat ini, PT Asuransi Sinarmas telah mengembangkan sayapnya ke seluruh pelosok negeri dengan 185 jaringan kantor cabang atau pemasaran atau marketing point. Bisnisnya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Perusahaan juga diperkuat oleh sumber daya manusia yang mumpuni, berkomitmen, dan berkapasitas tinggi. Selama lebih dari 3 dekade, PT Asuransi Sinarmas dikenal juga sebagai perusahaan asuransi yang mendukung inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Perusahaan juga serta menanamkan semangat berkreasi yang dekat dengan teknologi dan struktur informasi. Baik di Indonesia maupun di mancanegara, PT Asuransi Sinarmas berhasil mengukir reputasi yang kokoh sebagai market leader dengan potensi yang bahkan lebih besar lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam visi dan misi dari PT Asuransi Sinarmas. Jadi, visi dari PT Asuransi Sinarmas ialah menjadi perusahaan asuransi profesional dan terpercaya dengan memberikan nilai yang berarti kepada nasabah, perusahaan reasuransi, agen, rekanan, pemegang saham, dan karyawan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan misi dari PT Asuransi Sinarmas yang pertama ialah mengenal dan memenuhi kebutuhan nasabah, yang kedua hasil underwriting yang menguntungkan, yang ketiga mengembangkan bakat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan, yang keempat inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan, dan yang terakhir adalah pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait produk dari Asuransi Sinarmas. Asuransi Sinarmas mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mendukung investasi dan juga pengamanan aset yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penawaran produk asuransi untuk berbagai kalangan. Berikut merupakan berbagai produk asuransi dari Sinarmas yang bisa dipilih oleh para nasabahnya, yaitu ada asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, asuransi mobil, asuransi penjamin, asuransi tanggung gugat, asuransi Simas Engineering, asuransi kebakaran dan huru-hara, asuransi terorisme dan sabotase, asuransi pengangkutan, asuransi aviasi, asuransi satelit, asuransi aneka lainnya, asuransi mikro, dan juga asuransi syariah. Nah, setelah kita mendengarkan dan memahami deskripsi singkat perusahaan Sinarmas pada slide sebelumnya, kita selanjutnya akan membahas tentang model bisnis InsurTech. Nah, sebelum membahas lebih lanjut model bisnis apa yang digunakan oleh Asuransi Sinarmas, kita harus mengetahui dulu nih, ada 5 jenis model bisnis InsurTech. Yang pertama ada Direct Insurer atau Tied Agents, yang kedua ada Insurer Management atau Digital Insurers, yang ketiga ada Marketplace atau Agregator atau Comparison Portal, keempat ada Peer-to-Peer atau Cashback, yang kelima ada Sales Marketing Engagement. Nah, selanjutnya Asuransi Sinarmas ini masuk ke model bisnis yang mana sih? Asuransi Sinarmas masuk ke model bisnis yang pertama, yaitu Direct Insurer atau Tied Agents, yang dimana model bisnis ini menawarkan produk yang dipersonalisasi, fleksibel,
dan hemat biaya dengan cakupan dan premi yang biasanya lebih rendah. Perusahaan insurtech semacam ini mengadopsi inovasi teknologi seperti IoT atau data science, dan produk mereka dapat dengan mudah dibeli melalui situs web atau aplikasi seluler yang sudah tersedia. Asuransi Sinarmas juga dapat dikatakan sebagai the full stack insurtech, yakni di mana transformasi perusahaan asuransi sudah memiliki izin penyelenggaraan asuransi untuk membangun platform digitalnya sendiri dengan memberikan pelayanan dan pengalaman unik kepada pelanggannya, mulai dari promosi produk, penjualan, analisis risiko, pelayanan transaksi pembayaran langsung, premi maupun klaim. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi asuransi Sinarmas Online, yakni aplikasi mobile dari PT Asuransi Sinarmas yang ditujukan bagi nasabah asuransi Sinarmas, rekanan, serta masyarakat umum. Aplikasi ini memberikan kemudahan untuk mengakses informasi mengenai produk asuransi, termasuk melakukan simulasi perhitungan premi dan pembelian asuransi secara online. Bagi nasabah yang telah memiliki polis di asuransi Sinarmas, melalui aplikasi ini dapat mengakses informasi seputar polis asuransi yang dimiliki, yakni status polis, jaminan asuransi, periode polis, dan lain-lain, serta menu untuk pengajuan klaim dan informasi progres klaim yang telah diajukan. Asuransi Sinarmas Online juga memberikan informasi umum mengenai layanan asuransi Sinarmas berupa informasi kantor cabang atau pemasaran atau marketing point, layanan hubungi kami atau customer service, daftar rumah sakit provider, konsultasi dengan dokter Sinarmas Sehat, informasi seminar kesehatan gratis, tips kesehatan, dan lain-lainnya. Regulasi. Peraturan yang ada di suatu negara tentu mempengaruhi berbagai aktivitas perusahaan yang ada di negara tersebut, termasuk perusahaan asuransi. Pemerintah Republik Indonesia mengatur usaha asuransi dalam beberapa peraturan pemerintah, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Berbagai peraturan yang tertera dalam peraturan pemerintah tersebut tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha asuransi. Akan tetapi, peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap usaha asuransi jika ingin usahanya bisa tetap beroperasi.